Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah sahabat Kahfi bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindung Allah Subhanahu wa taala dan semoga apa yang menjadi hajat kita Allah kabulkan dengan mudah, cepat serta berkah. Sahabat, jangan lupa sebelum ke tema pembahasan, jangan lupa ditekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sahabat Kahfi 82, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah nyata yang mana kisah nyata ini datang dari Ibu Yanti dari Brebes dan beliau berdomisili di Bekasi ya sahabat. Tadinya saya mau mewawancarai langsung, tetapi beliau malu katanya sahabat. Dan di sini saya akan menyampaikan apa yang menjadi testimoni atau kisah nyata keajaiban mengamalkan sholawat Jibril. Sahabat, tentu ketika kita diberikan suatu masalah, tentunya pasti kita akan sedih, khawatir, dan gelisah. Nah, contohnya Ibu Yanti ini, beliau diberikan ujian hutang dan usahanya tidak berkembang, bahkan jatuh bangun, berujung bangkrut sahabat ya. Nah, jadi Ibu Yanti beliau berikan motivasi nih untuk kita semua. Beliau mendapatkan keajaiban dengan wasilah mengamalkan sholawat Jibril. Tentu sudah kita kenal ya sholawat Jibril, bacaannya Shallallahu ala Muhammad, yang mana Ibu Yanti ini beliau sudah mengamalkan sekitar 1 tahun, kata beliau seperti itu. Dan yang lebih istiqomahnya dalam waktu 4 bulan ini. Jadi untuk 4 bulan ini Ibu Yanti ini mengamalkan sholawat Jibril 5.000 kali sahabat. Dan itu beliau amalkan dengan istiqomah. Dan keajaiban apa yang didapat Ibu Yanti ketika mengamalkan sholawat Jibril? Ibu Yanti menceritakan banyak sekali keajaiban-keajaiban yang didapat Ibu Yanti ini. Salah satunya, hutangnya bisa lunas. Hutang Bu Yanti ini sekitar 70 juta ya sahabat. Dan itu tidak terselesaikan. Tutup hutang dengan hutang. Jadi tetap aja ya selama bertahun-tahun, sekitar 7 tahun itu terus tidak lepas dari hutang. Nah, setelah beliau mengamalkan sholawat Jibril ini, Masya Allah sahabat, hutang-hutangnya pun bisa terlunasi. Nah, dengan cara bagaimana itu bisa terlunasi? Ibu Yanti seorang penjual kerupuk, penjual makanan ringan, keripik, susu gitu ya. Nah, dan beliau berjualan secara keliling, bahkan beliau selalu membawa dagangannya ke tempat-tempat keramaian seperti di halte, pokoknya di tempat-tempat keramaian sahabat ya. Nah, itu sudah dilakukan sekitar beberapa tahun ya, jualan seperti itu. Tetapi yang saya tadi sebutkan, menutup hutang dengan hutang, hutang dan hutang, tidak pernah selesai. Ibu Yantinya pun menceritakan bisa membiayai anak aja beserta bayar kontrakan udah alhamdulillah.
Nah, kebetulan Ibu Yanti ini seorang single parent karena beliau ditinggalkan suaminya meninggal. Dan ketika itu Ibu Yanti dituntut harus berjuang bisa mencukupi ketiga anaknya. Di samping harus menjadi seorang ibu, Ibu Yanti pun harus menjadi seorang ayah, harus bisa menafkahi anak-anaknya. Keterpurukan, bangkrut, jatuh bangun, dan seterusnya itu dirasakan. Tetapi wasilah mengamalkan sholawat Jibril ini, hutangnya bisa terselesaikan. Jadi singkat ceritanya, Ibu Yanti ini berjualan dan omsetnya sampai 25 juta ya sahabat, dalam waktu sebulan. Nah, ketika misalnya Ibu Yanti sebelum mengamalkan sholawat Jibril ini emang merasa ketakutan, ngerasa was-was, khawatir. Tapi dengan wasilah mengamalkan sholawat Jibril ini, beliau punya penghasilan dalam waktu sebulan itu bisa sampai 10 bahkan lebih. Jadi banyak sekali pesanan-pesanan dagangannya, dan banyak sekali rezeki-rezeki yang tak terduga ya sahabat. Nah, dengan jualannya semakin meningkat, akhirnya hutangnya pun dengan secara perlahan itu bisa terlunasi. Jadi cara Allah untuk bisa mengangkat atau mengabulkan hajatnya itu berbagai macam cara ya sahabat. Yang terpenting seberapa besar keyakinan kita, seberapa istiqomah kita, itu tinggal diri kita yang bisa melawannya. Ibu Yantinya pun menjelaskan bahwa ketika mengamalkan sholawat Jibril ini memanglah tidak mudah, tetapi Ibu Yanti terus berjuang, terus istiqomah. Alhamdulillah, akhirnya hutangnya pun bisa lunas. Nah, tidak sampai lunas di situ saja sahabat. Ibu Yanti ini usahanya sekarang semakin berkembang, bahkan beliau dalam waktu cepat ini akan membuka toko ya sahabat. Dan itu Masya Allahnya ada yang ngasih modal. Dan yang paling menakjubkan, jadi Ibu Yanti ini yang tadinya tidak punya pikiran akan menikah, dalam waktu singkat ini beliau akan menikah. Dan Masya Allah, Ibu Yanti ini langsung diberikan rumah sama calon suaminya ini. Jadi yang tadinya ngontrak, sekarang yang tadinya tidak punya pikiran pengen nikah lagi, tetapi kalau Allah udah berkehendak kun fayakun, maka Allah berikan. Yakin, kalau orang Sunda bilang jodoh pati bagja cilaka, itu Allah lah yang maha menentukan. Jadi sekarang Ibu Yanti terbebas dari hutang, usahanya lancar, dan yang kabar menggembirakannya lagi, dalam waktu singkat ini beliau akan segera menikah dan diberikan rumah. Kisah ini bisa kita ambil hikmahnya ya sahabat, kita ambil pelajaran bahwa segala sesuatu dengan kita mengamalkan sholawat Jibril, maka akan Allah kabulkan. Yang terpenting kita harus sabar, yakin, dan istiqomah. Dan Ibu Yantinya pun menceritakan kepada saya cara beliau mengamalkan itu. Setelah Ba'da Isya beliau mengamalkan sholawat
Ibrahim dulu 10 kali. Setelah itu beliau langsung menuntaskan 5.000 kali sholawat Jibril. Jadi untuk semua sahabat ya, kita pasti sudah tahu bahwa sholawat Ibrahim ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Yang ketika kita atahiyat ya sahabat, sholawat Ibrahim ya. Setelah itu ya baca 10 kali ya sholawat Ibrahim tadi. Setelah itu baca shollallahu ala Muhammad, langsung selesai. Ibu Yantinya pun menjelaskan ketika mengamalkan itu sekitar 1 jaman, lebih dikit lah sahabat. Jadi apapun yang mempunyai masalah, mau hutang mau apapun, ayo amalkan sholawat Jibril. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua untuk semangat mengamalkan, dan semoga apa yang didapat, maunah yang didapat Ibu Yanti ini, kita semua bisa mendapatkan. Apapun ya sahabat permasalahannya. Demikian sahabat yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.